Shalom jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami pengertian untuk kami dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Renungan di pagi hari ini saya beri judul Kehendak Tuhan bukan kehendak manusia. Saya ambil di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di dalam hidup ini pasti semua orang memiliki rencana. Mulai dari yang muda sampai yang tua, pasti memiliki rencana. Baik rencana kecil maupun rencana yang besar. Tapi, pernahkah perencanaan kita tidak terjadi atau rencana kita gagal? Pasti pernah Bapak Ibu. Seperti saya waktu saya kecil, berencana ketika saya besar, saya ingin membahagiakan mama saya ingin ketika saya bekerja, saya memberikan segala sesuatu yang mama saya inginkan, namun rencana saya tidak terjadi karena pada usia saya 13 tahun, mama saya sudah dipanggil Tuhan. Kita belajar bahwa ada hal-hal yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu akan apa yang akan terjadi di hari esok. Seperti di ayat yang ke-13 dan 14, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Penerima surat dari Yakobus ini berencana, tapi mereka lupa bahwa ada Allah yang berdaulat. Dan belum tentu rencana mereka itu berhasil atau terjadi. Yakobus menasehati di ayat yang ke-15 yang dikatakan bahwa sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ada namanya kehendak Tuhan. Kehendak kita belum tentu kehendak Tuhan. Apakah berencana itu salah? Tentu tidak. Tapi kita perlu menyadari bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kita sebagai manusia. Ada hal-hal yang tidak dapat kita atur atau kita tahan. Itu adalah kedaulatan Allah. Segala sesuatu terjadi atas kedaulatan Allah. Sebagai orang yang percaya, kita harus percaya akan kedaulatan Allah, bahwa Allah yang memegang kendali atas hidup kita. Dan apa yang diperbuatnya adalah baik, meski mungkin bagi kita itu tidak baik atau sakit dan sulit bagi kita untuk menerimanya. Hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa kita boleh merencanakan hal-hal dalam hidup kita. Namun jangan lupa bahwa Allah adalah pemilik hidup kita. Allah berhak menentukan kehendaknya dalam hidup kita. Kalau kita mungkin pernah mendengar ada orang yang berkata, kalau Tuhan menghendaki. Semoga kata-kata itu bukan hanya sekedar agar kita terlihat rohani, tetapi memang kita menyadari bahwa hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan, ada atas kendali Tuhan, atas kendali hidup kita. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, mulai hari ini kita serahkan seluruh hidup kita kepada Allah, Sang Pemilik hidup kita. Kita serahkan segala rencana kita kepada Tuhan, dan kita akan melihat pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan yang indah terjadi di dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Ampuni kami jika kami melupakan Tuhan di dalam setiap rencana kami. Sekarang Tuhan, ini seluruh hidup kami, ini seluruh rencana kami. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami dan bukan kehendak kami.
Tuntun langkah-langkah hidup kami, biarlah kami boleh semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.